Assalamualaikum guys, dan seperti biasa sebelum mula, welcome to my channel guys. Mantap kali. We hook up in my car, driving so far, play your guitar, you show me your heart, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars, we were never apart. Hello guys dan Assalamualaikum dan selamat datang ke Hobby Sector sekali lagi ya guys ya. Mantap kali ya. Pada hari ini kita akan bercerita tentang satu Beyblade lagi ya guys ya. Setelah lama aku tidak pegang Beyblade dan aku memang sudah mau pencet dengan Beyblade ni sebenarnya, tapi tidak mengapalah, kita teruskan untuk suka-suka pada hari ini ya guys ya. Jadi pada hari ini kita akan cerita tentang satu B yang pertama kalinya aku beli season yang baru ni ya guys ya, paling latest, yaitu Ultimate Valkyrie ya guys ya. Ultimate Valkyrie adalah Beyblade Valkyrie yang paling latest milik Valve Aoi ya guys ya. Jadi kita akan sedikit banyak akan review tentang Beyblade ni ya guys. Dan seperti biasa Beyblade ni sudah di test drive, dan jangan risau, aku dah main perlahan dikit guys. Jadi ini bukan unboxing punya part ya guys. Jadi kita cuma akan review sedikit sebanyak. Dan seperti biasa sebelum mula ya guys ya, korang janganlah lupa like, subscribe dan share video aku kepada kawan-kawan korang yang minat dengan konten-konten seperti ini. Dan tanpa membuang masa, mari kita teruskan dengan review kita pada masa ini ya guys ya. Mantap kali guys. Untuk review kali ni aku akan kurangkan komedi, jadi aku akan fokus dekat figure ya guys ya. Jadi pertamanya kita akan melihat kotak dia guys. Untuk kotak dia guys simple saja. Dekat bahagian atas tu kita dapat tengok Takaratomi dan sedikit part-part yang kita takkan tengok langsung ya guys ya. Dan dekat bahagian bawah tu kita dapat tengok tulisan Beyblade di situ ya guys. Dan di bawah juga kita dapat tulisan Jepun, di mana itu tertulis tentang Ultimate Valkyrie Legacy dan Variable Dash ya guys. Tuh, aku pandai bahasa Jepun kan. Hehehe. Watashi no Nihongo hanasemasu. Dan kita juga dapat pelekat sini. Ini adalah pelekat yang membuktikan bahawa ia adalah original Takaratomi ya guys ya. Dan di bahagian depan ni terdisplay dia punya Beyblade punya gambar ya guys. Itu dia Ultimate Valkyrie punya gambar dan sangat cantik. Dekat bahagian atas ni kita akan dapat dia punya dua gambar saja guys. Kita dapat dia punya owner punya gambar, iaitu Valve Aoi dekat sebelah sana guys. Dan dekat sebelah sini kita mendapat gambar Valkyrie itu ya guys ya. Dan aku yakin nama-nama yang tersenarai dekat bahagian atas ni adalah nama-nama Valkyrie yang terdahulu, seperti Choset Valkyrie, Slash Valkyrie, Brave Valkyrie. Sebab B yang terakhir ni adalah gabungan desain antara kesemua Valkyrie yang sebelum ini ya guys ya. Jadilah Ultimate Valkyrie ya guys ya. Dekat bahagian kiri tidak banyak nak dicakap, cuma ada sedikit description untuk Dynamite punya Beyblade ya guys ya. Tapi kita dah dia tahu kan ni guys. Di bahagian kanan kita dapat dia punya part-part dalam benda ni je guys. Dia dapat player dan ni kita akan cakap nanti ya guys ya. Di bahagian bawah kita tak dapat banyak benda nak dicakap sebab ini cuma kosong dan cuma kosong saja guys ya. Di bahagian belakang di sini kita dapat lihat part yang ada pada dia punya set kali ini ya guys ya. Dan ini adalah mode attack guys. Dan dekat bahagian sini kita dapat tengok dia punya part-part yang ada lah guys ya. Dan dekat bahagian sini kita dapat tengok gimmick dia guys. Itu cuma gimmick yang ada pada Ultimate Valkyrie ya guys ya. Dan untuk lain daripada itu tidak ada lagi yang nak dicakap untuk boxnya ni guys. Jadi untuk di bahagian dalam ni mari kita teruskan apa yang ada di dalam boxnya ni guys. Jadi kita inilah benda yang ada pada set Ultimate Valkyrie kita pada pagi ini ya guys ya. Dalam kotaknya lah guys. Aku dah unboxing dan aku dah test dan aku dah tahu apa gimmick yang ada pada Beyblade ini ya guys ya. Dan seperti biasa kita ada manual book yang kita ni kan. Jadi kita kalau kita buka benda ni pun kita akan tahu di pasal Savior Valkyrie saja, cara pasang, cara itu semua, dan kita semua dah tahu ya guys ya. Jadi kita boleh buang benda ni ke sampah ya guys. Dan tidak perlu difikirkan lagi ya guys. Untuk part pertama kita mendapatkan chip Valkyrie ya guys ya. Untuk chip Valkyrie ini terdapat kombinasi warna biru, merah, kuning, emas-emas gitu ya guys. Dan sedikit warna hijau dan silver dekat bahagian tengah. Dan dekat bahagian bawah ni tidak ada apa-apa warna yang lagi menarik nih guys. Dan di sini kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5 stiker untuk dilekatkan ya guys. Dan stikernya banyak transparent. Cuma bahagian putih-putih dan biru-biru itu saja yang menunjukkan stikernya sebenarnya guys. Dan lain daripada itu tidak ada apa-apa gimmick untuk sini guys. Dan untuk benda ni overall ini adalah plastik, translucent plastik, dan ya agak bagus lah.
Sebenarnya chassis chip ini agak berat ya guys, korang boleh tahu. Tapi tidak tahu lah tengah-tengah ni adalah besi atau tidak. Mungkin besi ya guys, sebab ada benda dekat dalam tu kan. Ini agak berat daripada chassis Dynamite yang lain yang aku ada ya guys ya. Second, kita akan mendapat kita punya weight layer guys. Ini adalah Dynamite weight 9 ya guys ya. Ini nombor 9 ya guys. Jadi di sini kita dapat tengok detail yang ada pada weightnya itu guys. Kita mendapat 4 stiker di sini. 1, 2, 3 dan 4 ya guys ya. Jadi kenapa stiker ni ada sebelah ni tak ada sebelah? Jadi ini adalah digunakan untuk tekan warna pada layer dia dengan chip dia supaya dia tidak jadi silver di situ kan ya. Jadi dia jadi kuning mendirect begitu dan mantap kali. Kita akan cakap pasal nanti. Jadi detail yang ada pada weight dia guys simple sahaja guys, cuma ada plan. Ini adalah memang besi ya guys. Nama juga weight. Weight tidak akan plastik. Ini memang besi ya guys ya. Jadi di sini kita dapat sedikit lain di situ, ada sedikit stiker kuning dan sedikit edge di situ ya guys ya. Dan di sini kita dapat reka bentuk spiral di sini guys. Korang tengok ada macam sisek-sisek di situ dan sini kita dapat sisek-sisek lagi ya guys ya. Memang sangat cool, sangat cantik untuk dilihat dan sangat beast lah aku rasa untuk Valkyrie kali ini ya guys ya. Part utama kita pada hari ini iaitu part layers ultimate ya guys ya. Aku hampir cakap ultimate tu dengan Savior ya Allah. Jadi untuk layer ultimate ni tak banyak nak dicakap. Ia mempunyai kombinasi warna merah, gold dan putih, biru sedikit, ada sedikit white, translucent white. Di sini kita dapat dark blue di sini aku rasa. Dan dekat bahagian bawah nothing else lah guys ya. Jadi di sini kita mendapat 3 stiker, 3 stiker only. Jadi 1 di sini, 2, 3. 3 stiker saja ya guys ya. Dan agak simple untuk dipasang sebab stikernya besar-besar ya guys ya. Dan di sini kita dapat tengok gimmick yang ada pada kotak tadi merupakan gimmick yang mengatakan bahawa bahagian merah ni adalah getah ya guys ya. Jadi 3 part ni adalah totally rubber ya guys ya. Dan kalau ya rubber maknanya kalau dia menghentam tu sangat-sangat padu ya guys ya. Tapi keburukannya getahnya tidak sekeras dengan getah Brave Valkyrie. Seperti yang kita tahu Brave Valkyrie mempunyai getah yang keras di sini dan sangat-sangat tahan. Ini adalah getah yang kurang melekat tapi sangat-sangat keras dan durable dalam battle ya guys ya. Tapi kurang impact ya guys. Jadi di sini kita dapat tengok dia punya getah memang keras ya. Tapi untuk Ultimate Valkyrie, getah pada Ultimate Valkyrie ni agak soft ya guys ya. Jadi kalau getah ni battle dengan terlampau banyak, jadi ini macam getah Lord Springan ataupun Judgment Joker ya guys ya. Kalau you battle banyak sangat, jadi kita akan dapat sedikit slight damage di sini. Korang tengok mana tadi ni. Ya guys, korang boleh perhatikan di sini akibat battle yang aku main dengan adik aku dalam 2-3 round, kita mendapat slight damage di sini ya guys ya. Kerana battle tersebut, kerana getah ni adalah soft rubber ya guys. Jadi untuk getah ni aku rasa ia akan tahan, tapi ia akan koyak-koyak lah kalau jangka masa yang lama ya guys ya. Untuk design, aku rasa design layer ni sangat bagus dan sangat-sangat cantik. Kita juga mendapatkan disc ataupun chassis Legacy ya guys. Untuk chassis Legacy ni jujur aku cakap dia punya design sama seperti Lost Longinus punya chassis ya guys ya. Dekat zaman Turbo punya B. Tapi kali ni dia agak berat ya guys. Ini agak besar dan agak berat. Korang boleh tengok guys. Dan desainnya sangat-sangat ya, korang boleh tengok ni macam spiral thing macam tu guys. Emang kalau attack ni boleh-boleh lah guys. Dan di sini kita mendapatkan 1 bintang saja guys sebab tangan kita kurang luck ya guys. Mantap kali ya guys ya. Jadi overall benda-benda lain ni desainnya cuma simple, cuma garis-garis begituan je doang guys ya. Ini besi juga guys. Ini adalah metal dan agak heavy dan tak banyak gimmick, cuma silver doang. Gambar asal tidak dicat langsung. Dan itu sajalah untuk chassis ni kan. Final but not least, kita juga akan mendapatkan driver variable dash ya guys ya. Untuk sebenarnya jujur aku cakap aku tidak pernah ada variable dash, atau jangankan variable dash, aku tidak pernah ada variable sebelum ni guys. Jadi variable adalah sama seperti evolution ya guys. Jadi evolution tak ada beza dengan evolution. Dah korang boleh tengok di sini guys. Evolution agak tinggi sedikit daripada variable ya guys, dan agak datar sedikit dekat dia punya bahagian ni. Ini adalah awaken ya guys. Jadi dia dah rata di situ guys ya. Dan untuk variable dia agak rounded di sikit sini. Jadi ini mungkin akan jadi rata juga guys, dan agak lowered. Jadi ini mempunyai LED yang lebih tinggi daripada evolution dia guys. Jadi dia dua-dua dash ya. Ini untuk Brave Valkyrie ya guys ya. Jadi untuk driver ni simple aku cakap, dia punya design simple saja. Kita dapat sedikit ini di sini guys. Kalau ikut ada stiker di sini, tapi adik aku tidak mau pasang dan okey lah guys. Dan di sini kita mendapat tengok Takara Tomy dan dia punya kombinasi warna red dengan blue ya guys ya, translucent blue.
Dekat bahagian bawah ni cuma biasa saja guys. Jadi tak banyak nak dicakap. Dynamite mempunyai dua mod iaitu lower mode. Kalau lower mode kita pasang dia punya besi dekat bawah dan dia punya chip dekat atas. Jadi ini adalah lower mode punya looking untuk Ultimate Valkyrie ya guys ya. Dan kita juga mendapat satu lagi mod kalau kita pasang besi dekat atas ya guys ya. Dan dia punya chip dekat bawah. Kita akan mendapatkan high mode punya chassis ya guys ya. Jadi itu antara gimmick yang ada pada semua Dynamite punya Beyblade ya guys. Jadi untuk overall design korang boleh tengok ya guys ya. Kita dapat sedikit spiral gold di atas, spiral gold di atas, bawah dan kiri ya guys ya. Dan korang boleh tengok design dia dekat tepi sini mendapatkan sedikit part-part yang sangat mantap ya guys ya. Dan design dan dia punya variable dekat bawah ni agak low. Korang boleh tengok tu guys. Ya agak low untuk di bawah ni guys. Jadi kalau jatuh ni agak akan terkena dekat dia punya chassis lah guys. Dan overall daripada tu ya itulah sedikit banyak tentang detail dan gimmick yang ada pada Ultimate Valkyrie guys. Jadi untuk kekerasan dan klik korang dapat tengok Bey ni mempunyai 1, 2 dan 3 klik ya guys ya. Dan sangat-sangat keras sebab ini adalah Dash punya driver ya guys. Jadi apa overall inilah sedikit sebanyak tentang Allah. Siap rosak ni kan ya Allah. Kita akan mulakan dengan test battle dan test spin ya guys ya. Mantap kali. Jadi untuk test spin pada hari ini guys, kita tengok macam mana variable Dash bermain dekat bahagian gelanggang ni guys. Jadi kalau kita tarik lurus 3, 2, 1 go shoot. Dia akan agak begitu ya guys ya, tapi agak standard dan balance. Korang boleh tengok di situ ya guys ya. Tidak berapa gila dan agak balance lah dalam perlawanan kali ni guys ya. Agak attacking dan sedikit defending sedikit dan agak mantap lah guys. Jadi itu untuk tarik lurus ya guys ya. Untuk kalau kita tarik sengit mungkin dia akan berbunga sedikit guys. Mari kita tengok 3, 2, 1 go shoot. Kalau korang tarik sangat sangat guys, korang akan terkena legacy dekat dia punya chassis tu dan dia akan mula berpusing sebegini ya guys ya. Itulah sedikit sebanyak tentang dia punya test spin ya guys ya, pergerakan korang. Jadi apa pendapat korang guys? Tanpa membuang masa, mari kita terus dekat test battle ya guys. Jadi untuk battle pertama kita akan mulakan dengan Super Hyperion guys. Okay, 3, 2, 1 go shoot. Okay guys, Super Hyperion melawan itu ya guys ya. Mari kita tengok siapa lebih banyak advantage dekat bahagian sini. Super Hyperion di situ menggunakan driver exit di situ ya guys ya. Apa hal kamera aku macam aneh-aneh di situ. Oh, wow. Wow, terpelanting gila. Oh, tidak dijangka guys. Super Hyperion menang guys. Wow. Kan battle kita akan melawan dengan King Helios ya guys. Okay, 3, 2, 1 go shoot. Oke ya guys, King Helios di situ melawan dengan Ultimate Valkyrie ya guys ya. Korang tengok guys. Tadi aku tidak sangka adiknya boleh kalahkan Ultimate Valkyrie. Itu agak mengejutkan ya guys ya. Aku tidak sangka Bey yang Super King boleh mengalahkan Dynamite ya guys. Aku tidak banyak Dynamite ya guys. Cuma ada 3, 4 je. 4 je aku rasa. Oke, di sini kita akan melawan LED guys. Oh, aku rasa Super Ultimate Valkyrie menang kali itu guys sebab LED daripada variable guys. Mantap kali. Next battle kita akan lawan dengan Brave Valkyrie ya guys ya. Oke, Valkyrie melawan Valkyrie. 3, 2, 1 go shoot. Brave Valkyrie ya guys. Oh, battle antara Ultimate Valkyrie dengan Brave Valkyrie. Battle tanpa di situ ya guys ya. Oh, getah lembut daripada Ultimate Valkyrie memberhentikan stamina Brave Valkyrie. Kita dapat tengok di sini guys. Ultimate Valkyrie menang guys. Mantap kali. Next battle kita akan melawan dengan Rage Longinus ya guys. Oke, 3, 2, 1 go shoot. Rage Longinus terakhir yang kuat ya Allah. Serangan demi serangan terkeluar gelanggang di situ guys ya. Korang terkeluar dekat bahagian bawah. Alamak, jatuh ya guys. Nampak kaki aku ya guys. Malu ya guys. Jadi di situ ini terkeluar guys dan di sini kita mendapatkan Rage Longinus menang perlawanan kali ini guys ya. Astaga, kuat banget dah. Battle kita akan melawan dengan Mirage Fafnir ya guys. Oke, 3, 2, 1 go shoot. Mirage Fafnir adalah base stamina kegemaran aku seperti yang korang tahu ya guys ya. Dan mempunyai spin steel ya guys ya. Tapi ini combo asal jadi heavy. Allah, nak sempatkan spin steel. Oke, di situ dengan jelasnya kita melihat dengan jelas ya guys. Ultimate Valkyrie menjuarainya ya guys. Dan next battle kita akan melawan dengan kawan baik Val yang satu iaitu Drum Koryu ya guys ya. Tempest Dragon. Oke, 3, 2, 1 go shoot. Tempest Dragon digunakan
charge metal di situ ya guys ya. Oh, nampaknya charge metal tidak berfungsi di situ, masih juga ditikam keluar Allah oleh Ultimate Valkyrie ya guys ya. Ultimate Valkyrie masih menang dan Tempest Dragon kalah. Next battle kita akan melawan dengan Variant Lucifer guys. Okay, 3, 2, 1 go shoot. Variant Lucifer, Beyblade defense yang aku minat tapi tidak berapa function kalau lawan sama arah guys. Kalau lawan arah mungkin dia akan jadi lebih kuat. Jadi mari kita tengok bagaimana keberkesanan Variant Lucifer di sini ya guys melawan dengan Ultimate Valkyrie. Dah agak ya, seperti biasa guys, Variant Lucifer dikalahkan dengan mudah di situ kerana driver Mobius. Dan di sini kita dapat melihat Ultimate Valkyrie menang lagi guys ya. Next battle kita akan melawan dengan The End Lucifer ya guys. 3, 2, 1 go shoot. Oh maaf, Lucifer The End guys. Oh, Lucifer The End memang satu break B yang mudah untuk keluar gelanggang ya guys. Jadi dia terkeluar gelanggang dekat bahagian bawah ni guys sebab dia menggunakan drift ya guys. Aku rasa rematch kali. Okay, rematch dengan Lucifer The End tadi guys. Okay, 3, 2, 1 go shoot. Okay guys, Lucifer The End berpusing di situ guys. Gila kali itu guys. Jadi driver drift di situ ada sangat kurang function di situ guys. Jadi dia kalah di situ ya guys ya. Dan dia spin steel balik di situ ya guys ya. Dan dia jadi left spin ya guys ya. Dan ya ini memang obvious sebenarnya ini yang menang ya guys ya. Tapi korang boleh tengok dia punya spin steel tadi kan. Jadi Ultimate Valkyrie menang ya. Main tight. Next kita akan berlawan dengan rival asas daripada Val Aoi Shukurnai, iaitu World Spriggan. 3, 2, 1 go shoot. Oi, Najwa belum sempat berbuat apa-apa terus keluar ya guys. Aku rematch sekali lagi ya. Okay guys, rematch guys. Aku tak puas hati lah guys. 3, 2, 1 go shoot. Oh, battle yang sengit di situ. Korang boleh tengok guys. Okay, kali ini dia dekat tengah-tengah dua-dua guys. Aku tidak suka kalau terus keluar tu guys. Dia macam boring ya guys ya. Jadi kita battlekan sedikit. Ya, ini namanya test battle ya guys. Battle demi battle di situ kita dapat tengok Shukurnai kalah di situ, World Spriggan kalah, dan di sini yang memang pasti Ultimate Valkyrie menjuarainya guys. Battle kali ini Valkyrie melawan Valkyrie, tapi kali ini bukannya Brave Valkyrie tapi Savior Valkyrie guys. Okay, 3, 2, 1 go shoot. Savior Valkyrie dengan driver shot ya guys ya, driver yang melompat daripada langit tu guys. Oh, tidak sempat nak melompat guys, terus mati di situ guys. Wow, tidak sempat melompat ya guys, terus mati guys. Tidak sempat aktifkan pun ya Allah. Jadi di situ kita dapat tengok dengan penuh yakin guys. Ultimate Valkyrie guys. Second final battle kita akan melawan dengan Dynamite Belial guys. Jadi aku sebenarnya telah beli dengan F-Gear ni guys. Jadi aku dah dapatkan Varnish Fafnir. Jadi kita akan lawan untuk final battle nanti. Dan esok mungkin akan datang aku akan review Varnish akan datang ya guys ya. Jadi Dynamite Belial dengan F-Gear ya guys ya. 3, 2, 1 go shoot. Dynamite Belial guys dengan F-Gear di situ ya guys ya. First time aku menggunakan F-Gear dekat Dynamite Belial ya guys ya. Dan battle ini antara Dynamite dengan Dynamite B ya guys ya. Sekarang Belial di tengah-tengah di situ coba untuk bertahan daripada serangan Ultimate Valkyrie. Valkyrie terus menyedok di situ. Siapa akan bertahan? Oh, kalah boy. Kalah boy. Ultimate Black. Apa namanya ni? Dynamite Belial F-Gear combo asal menang ya guys. Final battle kita akan melawan dengan Varnish Fafnir ya guys. Jadi aku akan review lepas ni. Nantilah aku cerita lah guys. Jadi kita lawan dulu ya guys ya. Mari kita tengok. 3, 2, 1 go shoot. Varnish Fafnir adalah Fafnir yang paling latest ya guys. Aku belum review lagi dan di sini kita cuma have fun dulu main dengan benda ni guys ya. Dan kedua-duanya aku telah test drive ya guys ya. Jadi ini kira test drive, korang tengok dulu guys. Mana yang lagi kuat antara Varnish ataupun Ultimate Valkyrie ya guys ya. Kedua-duanya mempunyai LED yang tinggi. Korang boleh tengok Ultimate Valkyrie menghentam di situ. Cubaan untuk menamatkan Varnish. Nampaknya Varnish mempunyai LED yang lebih tinggi dan di sini kita dapat tengok Varnish Fafnir menang dengan jayanya guys. Jadi taklah buruk sangat guys. Apa pendapat korang tentang Ultimate Valkyrie ni guys? Ya. Jadi guys, itulah sedikit sebanyak tentang review kita pada hari ini ya guys, iaitu Ultimate Valkyrie ya guys ya. Jadi apa pendapat korang dengan B Valkyrie yang paling latest ini ya guys? Adakah dia berbaloi untuk dibeli? Tinggalkan dekat ruang komen ya guys ya. Seperti biasa. Jadi apa pendapat korang tentang review kita pada pagi ini guys? Adakah yang berbaloi untuk dibeli ya guys? Dan di sini untuk yang bertanya harganya guys, aku beli ini dengan harga RM70, RM75 macam tu lah guys ya, untuk satu
Savior Valkyrie ni guys, dan dia tidak ada launcher, dan korang bukan macam Savior Valkyrie ya guys, ini tidak ada launcher guys, launcher not included, jadi korang boleh beli launcher asing lah guys ya. Apapun, kepada korang yang telah menonton sampai ke tamat video ni guys, terima kasih kerana telah fokus dan support dengan Hobby Sector ya guys ya. Korang on the best dan terbaik ya guys. Seperti biasa, sebelum menghabiskan video, jangan lupa like, subscribe dan share video ni kepada kawan-kawan korang yang minat dengan konten-konten seperti ini ya guys ya. Mantap kali. Dan akan datang aku akan teruskan dengan review Aku akan teruskan dengan review Varnish Puff ni ya guys ya. Aku dah beli dan aku dah test drive dan korang dah tengok tadi ya guys ya. Dan kita akan battle lagi di Wang 2 ni nanti ya guys ya, pada masa akan datang. See you in the next time guys, dan this is Hobby Sector mengundur diri. I'm Change Robot YouTuber into good one, slow and steady. See you in the next time guys, and stay safe guys. Mantap kali guys. Oh, hitam hatimu. Oh, it smells like ooh la la. Oh, yeah.